Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Maulida Sakinah, saya mahasiswi PGSD UHAMKA. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian. Hmm, saya akan di video ini saya akan membahas tentang proposal saya, yaitu yang berjudul pentingnya pendidikan terhadap akhlak peserta didik. Nah, yang sudah saya baca bahwa proposal ini membahas tentang akhlak yang harus ditanam dari diri seorang atau peserta didik. Bahwa di sini dijelaskan bahwa akhlak adalah budi pekerti, perangkai tingkah laku atau tabiat yang manusia inginkan, yang manusia tanam di dalam sejak lahir hingga sampai sekarang, yang tertanam dalam dirinya. Nah, akhlak ini ada dua, dia bisa bersifat baik dan bersifat buruk. Nah, makanya kita harus menjaga akhlak seorang anak untuk ditanamkan lebih dalam supaya anak bisa mendapatkan perilaku yang terpuji. Nah, kita seorang orang tua itu menginginkan semua anak menjadi anak yang baik, anak yang soleha. Nah, makanya di sini di proposal ini membahas kita harus tetap menanamkan sifat atau akhlak yang baik untuk peserta didik, sebagaimana kita harus menciptakan anak didik menjadi budi luhur yang baik. Sudah dijelaskan bahwa keturunan adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh manusia dan ditanamkan, dipelajari, diberi. Nah, dalam pendidikan penting banget untuk menciptakan dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa, sebagaimana keturunan harus dipelihara bagi orang tuanya. Itu hal yang ditunggu-tunggu dan itu hal yang diinginkan oleh manusia. Nah, dalam pendidikan itu ada faktor untuk tingkah laku atau akhlak yang terpuji. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku atau karakteristik tingkah laku yang akhlak yang baik adalah, yang pertama itu ada naluri seorang anak itu berbeda-beda. Nah, ada naluri dari berbagai anak itu tergantung dari spesies anaknya. Yang kedua itu ada keturunan, sebagaimana kita di dalam kandungan sudah mempunyai keturunan masing-masing dari orang tuanya. Pasti dari salah satu anak yang misal ada orang tua yang mempunyai dua anak. Nah, dua anak ini mempunyai karakteristik akhlak yang berbeda. Mungkin yang satu ada yang buruk, yang satu ada yang baik. Nah, dari situ kita bisa menilai karakteristik akhlak bagi peserta didik. Tapi walaupun itu dari keturunan orang tua, kita tidak boleh menjaganya. Kalau baik kita harus menjaganya, tapi kalau itu adalah keturunan yang tidak baik, kita harus menanamkan hal yang baik untuk mereka. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa dicerna dari teman sebayanya, atau teman bermain di sekolah dan teman bermain di rumah. Faktor lingkungan itu teman sebaya yang sering ia temui. Dari situ anak bisa terpengaruh hal buruk atau hal baik. Makanya kita harus memberikan mereka ilmu, nasihat-nasihat yang baik untuk peserta didik. Terus yang keempat itu ada
pendidikan dalam pendidikan, sebagaimana di pendidikan itu diajarkan agama agama Islam ini pendidikan agama Islam ini penting untuk anak, penting untuk dipelajari untuk anak. Makanya pendidik apa ilmu pendidikan agama ini harus diperdalam, tidak hanya diberikan 1 minggu 1 kali pertemuan dalam 1 jam atau 2 jam. Itu menurut saya itu tidak efisien, karena yang kita tanamkan di sini adalah akhlak anak, bagaimana anak. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang pendidikan karakter. Menurut saya pendidikan karakter itu penting, karena pendidikan karakter itu yang harus dijaga dan harus ditanam oleh peserta didik. Dan menurut saya yang saya baca di proposal ini atau jurnal ini, bahwa pendidikan karakter itu penting karena pendidikan karakter bisa mengubah tingkah laku dan kebiasaan anak. Kalau tingkah laku itu kan bermula dari kebiasaan, maka kita harus membiasakan anak merubah kebiasaan anak yang jelek dari yang baik. Nah, dari pendidikan karakter ini kita nggak belajar dari materi saja, kita belajar tentang lebih banyak ke prakteknya, bagaimana cara sopan santun terhadap orang yang lebih tua, bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua, bagaimana kita menghargai sesama teman yang tidak yang beda agama. Itu juga salah satu contoh dari pendidikan karakter, bagaimana kita menghargainya, bagaimana kita melakukan hal yang baik dan tertib di lingkungan. Makanya salah satu faktor itu ada di lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi baik. Tapi lingkungan yang kotor atau buruk, kita akan lamban waktu kita akan terbiasa mengikuti mengikuti karakter yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu menurut saya di setiap pendidikan itu tidak harus value aja, nilai aja yang dipentingkan, tapi karakter anak dan kebiasaan anak juga penting untuk kita cerna dan kita lihat. Nah, di sini ada menurut saya di proposal ini membahas tentang tujuan karakter. Tujuan pendidikan karakter itu menurut saya untuk mengubah tingkah laku yang pertama, yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam sekolah. Bagaimanapun kita mendidik anak supaya lebih baik, dari situ pun kualitas sekolah lebih tinggi. Jadi anak kalau kita membahas karakter itu kan yang baik, pasti karakter yang baik. Yang kita inginkan karakter yang baik. Jadi pasti di beberapa sekolah itu ada ancaman-ancaman sekolah yang ancaman-ancaman buruk, seperti kayak berantem, kayak tawuran atau konflik lainnya. Nah, di situ kita dari kita mengubah karakter anak atau keterbiasaan anak, sekolah yang anak didik melakukan pembelajaran di situ, itu akan meningkat, akan membaik. Terus juga membahas tentang prinsip karakteristik pendidikan. Nah, prinsip karakteristik pendidikan ini bagaimana kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan karakter. Peraturan pendidikan karakter itu kita harus bertanggung jawab. Nah, prinsip pendidikan karakter ini akan berjalan dengan lancar ketika kita melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, prinsip pendidikan karakter ini contohnya ya seperti mempertanggungjawabkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, kemudian memberikan motivasi kepada anak untuk memberi wawasan yang lebih luas, terus mempromosikan terus
mengevaluasi anak supaya anak bisa lebih mendalam, lebih apa lebih lebih paham dengan materi tersebut. Nah, di situ pendidikan karakter akan berjalan dengan lancar. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penulisan proposal tersebut adalah bagaimana kita harus memberikan karakteristik atau karakteristik akhlak terhadap anak, apalagi anak siswa, anak peserta didik yang bersekolah dan melakukan pembelajaran di sekolah Islam terpadu. Itu sangat penting. Tidak hanya value atau nilai yang penting saja, bahkan karakteristik pendidikan dan perilaku itu harus kita ubah dari yang buruk menjadi lebih baik, dan lebih baik dan yang baik menjadi lebih baik. Nah, dari sini kita belajar bahwa tingkah laku juga penting daripada nilai. Nah, di zaman sekarang pun nilai sudah tidak penting menurut saya, tapi tingkah laku dan kebiasaan itu yang harus diterapkan. Bagaimana kita harus berterima kasih, sopan santun, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, di sini menurut saya beberapa faktor yang membuat anak berbeda, yang mempengaruhi anak dan bisa mengubah anak itu dari lingkungan. Bagaimana lingkungan baik itu membuat kita baik, dan lingkungan kotor buruk itu membuat kita buruk. Makanya kita harus lebih memberi motivasi dan pemahaman yang baik kepada anak tersebut. Terus juga kebiasaan, kita harus mengubah kebiasaan anak. Gimana pun di keluarga, anak lebih banyak di rumah dan bersama keluarganya dibanding di sekolah. Maka dari itu mengubah perilaku anak itu lebih susah dibanding memberi evaluasi nilai terhadap anak, karena di sekolah ia masih membawa suasana yang ada di rumah tersebut. Dan menurut saya tingkah laku ini penting. Bagaimana tingkah laku ini penting untuk anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga kesimpulan yang saya jelaskan dari apa yang saya baca ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.